Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 program studi rekayasa perangkat lunak kelas 1B ingin memaparkan hasil proyek kami mengenai Sustainable Development Goals. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau bisa disingkat TPB. Dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya Sustainable Development Goals atau biasa disingkat SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya, di mana program ini mencakup 17 tujuan atau 17 poin penting. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan. Salah satunya tujuan kedua yaitu Zero Hunger, yang artinya tanpa kelaparan. Sistem makanan terbagi menjadi 6, yaitu produksi, agregasi, distribusi, pemrosesan, konsumsi, dan 5 produk makanan. Kelompok kami mengambil permasalahan pada proses terakhir, yaitu limbah produk makanan. Para peneliti mengungkapkan, limbah makanan akan meningkat hampir sepertiganya pada 2030. Hal itu terjadi ketika lebih dari 2 miliar ton makanan dibuang ke tempat sampah. Menurut penulis studi Eisben Heinz Schultz, sekitar sepertiga makanan dunia hilang atau dibuang setiap tahun. Saat ini, kami menghabiskan 1,6 miliar ton makanan setiap tahun, senilai sekitar 1,2 triliun dolar Amerika Serikat, ujar Heinz Schultz. Dikutip dari Malay Mail, Rabu 22 Agustus. Dapur rumah tangga menjadi tempat penyumbangan terbanyak limbah makanan. Sebagian besar orang hanya memakan kira-kira setengah dari apa yang mereka inginkan untuk dimakan. Direktur Program Pengurangan Limbah Makanan di World Resource Institute, Liz Goodwin mengatakan, laporan itu mengangkat masalah serius tetapi disederhanakan dengan beberapa solusi. Ini terhubung dengan cara hidup kita yang berubah dan fakta bahwa makanan sekarang jauh lebih murah, kata Goodwin. Selain itu juga disebabkan permintaan yang meningkat akan kenyamanan dan kurangnya keterampilan memasak di kalangan generasi muda. Selanjutnya, ia yakin langkah-langkah mengurangi pemborosan akan berdampak dan setidaknya memenuhi target Sustainable Development Goals yaitu Zero Hunger, termasuk pada pengurangan limbah makanan sebesar 50% pada 2030. Kita membutuhkan perubahan terhadap pemborosan makanan. Saya pikir kita harus sampai pada titik tidak membuang makanan di tempat sampah lagi, ujar Goodwin. Selaras dengan situasi seperti di atas, maka kelompok kami menawarkan rancangan solusi juga sebagai salah satu langkah keikutsertaan sebagai generasi muda untuk meminimalisir jumlah sisa makanan di dapur rumah tangga, terutama yang berasal dari kulkas, agar tidak terbuang sia-sia lagi. Sehingga diharapkan dapur rumah tangga tidak hadir menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar lagi bagi dunia. Maka dari itu, kami membuat sebuah aplikasi bernama Kulkas. Nah, di sini kami akan memperlihatkan prototipenya seperti apa. Pada halaman ini adalah halaman login, di mana sebelumnya bisa mendaftar dengan email, ataupun bisa juga daftar dengan akun Google, akun Facebook, dan akun Twitter. Setelah sign in, akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana di halaman dashboard itu memberitahukan nama pengguna, lalu bahan makanan yang akan segera kadaluarsa, lalu ada resep rekomendasi makanan. Lalu di sini dapat menampilkan lebihnya, akan membawa ke halaman list bahan makanan yang di dalamnya ada bahan-bahan makanan yang ada di kulkas kita dan memberitahu berapa hari lagi
bahan makanan itu kadaluarsa atau layak digunakan. Lalu di sini ada side menu yang tadi bahan makanan, lalu ada resep makanan. Resep makanan ini yang akan muncul adalah dari pengguna lain yang membuat resep makanan tersebut di aplikasi ini. Lalu ada juga halaman profil, di mana di sini kita akan dilihatkan berapa banyak resep yang kita masukkan pada aplikasi ini, pengikut kita, lalu kita mengikuti berapa banyak orang. Terus di bawahnya juga ada resep apa saja yang telah kita masukkan. Juga di sini ada tombol untuk menambahkan resep. Kita menulis resep di sini, step bahan makanan yang diperlukan serta cara memasaknya. Setelah dikirim, akan kembali lagi ke halaman profil. Keuntungan aplikasi kulkas ini dari segi sosial yaitu masyarakat menyadari berharganya suatu makanan, melatih sikap disiplin untuk memasukkan makanan di kulkas dan tidak menunda-nundanya. Yang kedua dari segi ekonomi, meminimalisir biaya yang terbuang ketika membeli makanan, mengurangi konsumsi makanan dari luar karena bisa masak di rumah. Dan dari segi lingkungan lebih sehat dan nyaman karena berkurangnya sampah yang menumpuk. Aplikasi kulkas ini untuk mengingatkan masyarakat dengan memasukkan iklan ke supermarket atau minimarket sekitar agar tidak selalu berbelanja berlebihan untuk kepentingan lainnya berkaitan dengan mencegah terjadinya limbah makanan, dan bisa langsung mendownload aplikasinya untuk mengingat kadaluarsa sayuran yang dibeli. Lalu, kepada orang yang sibuk akan karirnya, seringkali yang sibuk bekerja sampai lupa bahwa di dalam kulkas masih ada makanan. Itu yang menyebabkan salah satu terjadinya limbah makanan banyaknya terjadi pada dapur rumah tangga. Yang terakhir, publikasikan ke sosial media agar masyarakat milenial pun mengetahui masalah limbah makanan dan segera menyadarinya untuk menggunakan aplikasi kulkas ini sebagai pengingat makanannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.